I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang integumen kulit. Integumen kulit sendiri adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan sistem organ yang terbesar seperti kulit, rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat, dan produknya, keringat atau lendir. Lapisan kulit terbagi menjadi 3. Lapisan yang pertama yaitu epidermis. Epidermis tersendiri terbagi atas 5 lapisan, yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum corneum, stratum lucidium. Stratum corneum yaitu lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Stratum lucidium terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Protoplasmanya yang berubah menjadi protein atau elardin hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas dan tepat dengan telapak tangan dan kaki. Stratum gonosum yaitu terdapat dari 2-3 lapisan sel gepeng, graini atau lapisan butir padi, sitoplasma berbutir kasar atau keratobialin atau terdapat inti. Di antaranya juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum spinosum yaitu terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal dengan 0,2 mm, sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut dalam air, menjaga kelembaban kulit. Stratum basalis, lapisan epidermis yang paling dalam, berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk khusus kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. 2. Ada yang namanya dermis atau corium, merupakan lapisan di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang terdiri dari 2 lapisan pars papillaris, terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan reticularis yang terdapat banyak pembuluh darah, limfa dan akar rambut, kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus. Yang ketiga, jaringan subkutan atau hipodermis, lapisan terdalam yang banyak mengandung sel lipofit yang menghasilkan banyak lemak, merupakan jaringan adipos sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas, sebagai bantalan terhadap trauma, tempat penumpukan energi. Kelenjar-kelenjar pada kulit yaitu 1. Kelenjar sebasea, berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur dan lunak. Yang kedua, kelenjar keringat. Klarifikasi menjadi 2, yaitu yang bagian pertama, kelenjar keringat terdapat di semua kulit,
melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik, pengeluaran keringat, dan tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. Bagian kedua yaitu kelenjar apokrin, terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan berm. Udara pada follikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas. Pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut dengan kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen atau wax. Yang keempat, rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan, kaki, dan bagian dorsal. Rambut terdapat dua jenis, yaitu rambut terminal atau dapat panjang dan pendek. Yang kedua, rambut velus, yaitu pendek, halus, dan lembut. Yang kelima, kuku. Permukaan dorsal ujung distal jari tangan atau kaki terdapat lempeng keatin yang keras dan transparan. Tumbuh dari akar yang disebut kutikula. Berfungsi mengangkat benda-benda kecil. Pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Pembaruan total kuku dari tangan 170 hari dan kuku kaki 12 sampai 18 bulan. Fungsi kulit yaitu sebagai proteksi. Maksudnya di sini masuknya benda-benda dari luar atau benda asing, invasi bakteri, melindungi dari trauma yang terus-menerus, mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari tubuh, menyerap berbagai senyawa lipid, vitamin A dan D yang larut lemak, memproduksi melanin, mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. Yang kedua, pengontrol atau pengatur suhu. Vasokonstruksi pada suhu dingin dan dilandasi pada kondisi panas, peredaran darah meningkat, terjadi penguapan keringat. Ketiga, sensibilitas, menghindari suhu, rasa nyeri, sentuhan, dan rebaan. Yang keempat, keseimbangan air. Stratum corneum dapat menyerap air sehingga mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dari bagian internal tubuh dan mempertahankan kelembaban dalam jaringan subkutan. Air mengalami evaporasi atau respirasi tidak kasat mata. 5. Produksi vitamin. Kulit yang terpajan sinar UV akan menggumah substansi untuk mekanisme vitamin D.